Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu rahimahullah wa laqad ahsana man qala. Pernyataan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan walaqad ahsana man qala, sungguh telah bagus orang yang mengatakan. Al-qail huwa az-Zamakhsyari, yang mengucapkan seperti ini adalah az-Zamakhsyari. Zamakhsyari ini Mu'tazili. Dia punya kitab tafsir namanya Al-Kasyaf. Kama hafidna hadhil abiyat min durusi syekhina rahimahullah ta'ala, sebagaimana kita menghafal bait-bait ini dari pelajaran Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Wa kana yulqi alaina hadhil abiyat, dan dulu beliau biasa menyampaikan kepada kami bait-bait syair ini dimna mahfuzat katsirah kana yulqiha alaina fid durus, ya. Ini termasuk bagian dari mahfuzat yang sangat banyak, biasa beliau sampaikan kepada kami di sela-sela pelajaran. Jadi di antara uniknya majelisnya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, selain beliau menyampaikan fawaid ilmiah berkaitan dengan hadis, rijalul hadis, rijalus sanad, beliau juga biasa menyampaikan abiyat asy'ariyah, bait-bait syair seperti ini. Wastafadna min syekhina rahimahullah ta'ala anna az-Zamakhsyari mu'tazili dhallun, yang kami dapat faedah dari guru kami, dari Syekh Muqbil, bahwasannya az-Zamakhsyari adalah seorang mu'tazili dhall, sesat. Wa kana yuhadziruna min kitabi Al-Kasyaf wa ghairihi. Bahkan dulu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau memberikan peringatan kepada kami dari kitab Al-Kasyaf. Farahimallahu syekhana wa rafa'a darajatahu fi 'illiyyin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati guru kami dan mengangkat derajatnya di surga. Wa syekh kanat tu'jibu hadhil abiyat, dan Syekh rahimahullah ta'ala terkagum dengan bait-bait syair ini tadi. Lidza qala wa laqad ahsana man qala ay hadhil abiyat. Oleh karena itulah Syekh Muqbil mengatakan alangkah bagusnya orang yang mengucapkan hal ini. Maksudnya apa? Alangkah baiknya atau bagusnya bait-bait syair ini tadi. Bukan pujian terhadap apa? Orang yang ucapkannya, tapi yang telah diucapkan orang ini tadi. Wa amma qailuha fakana yasifuhu bil i'tizal wad dhalal, dan qailnya yang mengucapkannya siapa itu? Az-Zamakhsyari, dulu disifati oleh Syekh Muqbil dengan pemikiran i'tizal dan punya kesesatan. Wa kitabu Al-Kasyaf fihi al-i'tizal wad dhalal. Kitab Al-Kasyaf terdapat pemikiran Mu'tazilah dan penyimpangan. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Muqaddimah At-Tafsir, Syarah Muqaddimah Usul Tafsir atau Muqaddimah Tafsir Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, dulu Az-Zamakhsyari ini ketika menulis kitab, di awal-awal kitab dia mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'an, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Al-Qur'an. Namun orang-orang bilang, kalau engkau mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'an, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Al-Qur'an, nanti banyak orang akan mengatakan, nah, tidak ada orang mau baca Al-Qur'annya antum, atau tidak ada yang orang mau baca tulisan antum, karena antum punya pemahaman Al-Qur'an adalah makhluk. Akhirnya diubahlah oleh dia dengan lafadz ja'ala, alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an.
Lafaz ja'ala kalau muta'addinya satu dia bermakna khalaqah. Ya. Wa ja'ala asy-syamsa diya'an huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Ya. Ja'ala. Jelas? Terkadang ja'ala bermakna sayyara, terkadang bermakna khalaqah. Ya. Wa kadza fi ghairi minal kutub ka unmuzaji wa minal amthila fi unmuzaji qal, di antara contoh yang ada dalam kitab unmuzaji, Zamakhsyari mengatakan inna lan tufidu ta'bid, lan tufid at-ta'bid. Apa tujuannya? Liyatawassal bidzalika ila nafi ru'yatillahi fi qouli ta'ala lan tarani. Tujuannya Zamakhsyari ingin menyampaikan dengan argumentasi seperti itu untuk meniadakan ru'yatullah subhanahu wa ta'ala pada firman Allah subhanahu wa ta'ala lan tarani. Engkau wahai Musa tidak akan mampu melihat aku. Maknanya tidak akan mampu melihat pada waktu itu. Itu makna yang benar. Pada waktu itu di dunia Musa tidak akan mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun nanti di akhirat Musa mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kaum mukminin mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun difahami oleh sebagian orang lan di situ tufidut ta'bid, memberikan faedah ta'bid selama-lamanya, sehingga maknanya menurut mereka engkau selama-lamanya tidak akan mampu melihat aku. Pemahaman apa ini? Pemahaman inkar ru'yatillahi subhanahu wa ta'ala fil akhirah, dengan tujuan untuk mengingkari ru'ya Allah subhanahu wa ta'ala di negeri akhirat. Mereka memahami, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala la yura fil akhirah, tidak dilihat di negeri akhirat tadi. Itu keyakinan siapa? Keyakinan Mu'tazilah. Dikatakan oleh Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, man ra'a nafyalan mu'abbadan faqauluhu urdudah fasiwahu fa'dudah. Barang siapa yang berpandangan menganggap lan itu meniadakan secara totalitas selama-lamanya, mu'abbad, maka itu pendapatnya tertolak. Ya, adapun pendapat selain itu silakan dikuatkan. Walan la tufidu ta'bid illa biqarinatin. Lafaz lan, kalimat lan ini apa dia? Huruf apa dia? Imam Ahmad, lan huruf apa? Lan itu apa? Apa yang antum tahu tentang lan? Hah? Ambil posisi. Dua 20 kali. Faza. Lan itu penasob. Menasobkan apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Masya Allah. Barakallahu fik, ahsanta. Usab Ahmad 20 kali. Ya. Lan tidak memberikan faedah ta'bid kecuali dengan qarinah. Hatta qala Ibnu Hisham fil Mughni, ya, sampai-sampai Ibnu Hisham menyebutkan dalam kitab Al-Mughni, ya, dakwa bila dalilin, yang mengatakan bahwasanya lan tufidu ta'bid itu dakwa bila dalil, pengklaim yang tanpa dalil. Wa qala Ibnu Malik mengatakan al-hamil lahu 'ala ta'bid i'tiqaduhu filan tarani, yang mendorong Az-Zamakhsyari untuk berpendapat mengatakan bahwasanya lan memberikan faedah at-ta'bid dikarenakan keyakinan Zamakhsyari yang meyakini tentang lan pada firman Allah Subhanahu wa taala lan tarani annallaha la yura wa huwa batilun. Ya, keyakinan Zamakhsyari di dalam memahami ayat lan tarani bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mungkin bisa dilihat,
adalah keyakinan yang batil. Wa qad radda 'alaihi ghairu wahidin minal ulama wa katabu fi raddi 'ala dhalalihi fil kasyaf wa fi ghairihi. Wa kitabul kasyaf fihi fawaid fil lughah wa ghairuha. Lakin la yaqra'u fihi illa mutamakkinun fil aqidah. Banyak para ulama yang membantah Az-Zamakhsyari ini tadi. Bahkan mereka menulis bantahan terhadap kitab Al-Kasyaf, isi kesesatan-kesesatan yang ada dalam kitab Al-Kasyaf. Demikian juga kitab-kitab yang lain. Tidak dipungkiri memang kitab Al-Kasyaf tersebut ada faedah dalam bab bahasa. Namun tidak diperbolehkan membaca kitab Al-Kasyaf kecuali seseorang yang mutamakkin fil aqidah, orang yang mumpuni, mantep, mateng dalam bab aqidah. Hatta la yata'assar bi'atizalihi wa dhalalihi. Supaya apa? Supaya tidak terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah dan kesesatan yang ada pada buku tersebut. Ya ikhwan, berkaitan dengan kutubud dhalal, kitabnya orang-orang yang menyimpang, bagi talibul ilmi al-mubtadi' alaihi ayyajtanibuhu. Bagi penuntut ilmu yang baru, maka hendaknya dia menjauhi buku-buku orang-orang yang menyimpang. Baik kitab tersebut qadiman au ba'da dhalalihi, ya. Walaupun kitab tersebut dulunya bagus orangnya, setelah dia menyimpang dah, lebih baik antum cari buku-buku yang lain, ya. Kenapa? Nanti khawatir antum terpengaruh, ya, meletakkan atifiyah, perasaan terhadap orang tersebut. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama kita seperti Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, demikian juga Syekh Rabi' Al-Madkhali. Namun apakah boleh membaca buku-buku yang Ahmad tambah lagi 10 lagi? Ngelamun antum. Tambah 10 lagi. Ya. Antum tuh anak takhusus loh. Bukan anak tahfidzul Quran, bukan anak TK. Ya. Dengarkan baik-baik. Ada kitab, simak kitab tuh. Adapun kitab-kitab yang dianggap kutubud dhalal, ya, tidak diperbolehkan membacanya kecuali orang yang mutamakkin dari kalangan para ulama. Biarkan mereka para ulama yang membacanya, yang memilah-milahnya, yang memilah mana yang baik, mana yang buruk, kita serahkan kepada para ulama. Jangan dikembalikan kepada kita. Kemudian walidha ulama'una yuhadziruna minal qira'ati fi illa liman kana mutamakkinan fil aqidah. Oleh karena itu para ulama memberikan peringatan, mentahdzir dari membaca buku tersebut kecuali bagi orang yang memang mumpuni dalam bab akidah. Kemudian kata beliau, wa hadhil abyat hiya, bait tersebut adalah sehari litankihil ulum aladzuli min wasli ghaniyatin wa tuli inaqin. Sehari litankihil ulum aladzuli, ya, yang kemarin sudah kita terjemahkan, ya, bergadangnya aku untuk memilah-milah ilmu itu jauh lebih lezat bagiku min wasli ghaniyatin, ya, wa tuli anakin, dibandingkan memiliki hubungan dengan wanita yang cantik, ya, ghaniyah, ya, wanita yang cantik, wa tuli inaqin, yang panjang, kalau di sini arti inaq yang panjang lehernya, ya, semampai lah bahasa kitanya, ya, kalau dimaknakan inak, ya. Wa tamayuli torban lihli uwaisa ahla wa ashha min mudamati saqi. Sedangkan berlenggok-lenggoknya, berbolak-balik baliknya aku untuk menghilangkan
atau menyelesaikan masalah-masalah yang rumit dalam pelajaran tersebut itu jauh lebih manis, lebih aku sukai dibandingkan betis yang indah dari wanita tersebut. Ya. Kal mudah, ya, min mudah mati saqi, dibandingkan betis yang tersingkap gitu loh. Wa dharir aqlami ala awraqiha ahla min ad-dawka wal isyaki. Ya. Torehan atau goresan-goresan penaku di lembaran-lembaran kertas tersebut jauh lebih manis, lebih indah dibandingkan para wanita dan orang-orang yang mabuk asmara. Wa aladzu min naqril fata liduffiha naqri liulki ramal an awraqi. Hal yang demikian itu, ya, jauh lebih lezat dibandingkan tabuhan seorang cewek yang menabuh gendang, ya. Jika dibandingkan dengan pukulan-pukulanku atau tabuhan-tabuhanku untuk membuang pasir-pasir yang ada di lembaran kertas tersebut. Aabitu saharanid duja wa tabituhu nauman wa tabghi ba'da dzaka lahaki. Aku tidur. Apakah aku tidur di perjalanan malam, di suatu perjalanan malam, dan dia pun tidur pada hari tersebut dalam rangka mencari hal tersebut untuk bersamaku. Ya. Ini gambaran, ya, seorang penyair yang menggambarkan kebersamaan dia dengan seorang wanita, keindahan seorang wanita gitu loh, ya. Dibandingkan dengan kebersamaan seseorang bersama ilmu, itu jauh lebih indah, lebih bagus kebersamaan seseorang bersama ilmu. Al-muhim bait syair yang kalau ana pribadi, ya, mungkin tidak layak, ya, untuk dibacakan kepada tulabul ilm, ya. Wa hadhil abiyat hafidnaha min fi syekhina rahimahullah. Ini bait-bait ini kami hafalkan dari lisannya Syekh Muqbil. Wa fiha min hubbil ilm wa taqdimihi ala maladzat wal mubahat. Pada bait-bait ini terdapat kecintaan terhadap ilmu dan lebih mendahulukan ilmu dibandingkan kelezatan dan perkara yang mubah. Wa fiha al-hathu 'ala al-jidd wal ijtihad fil ilmi. Dan juga padanya terdapat anjuran untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Wa tarkin naum wal kasal, serta meninggalkan tidur, ya, dan malas. Pada bait yang terakhir itu tadi kan, abitu sahranid duja wa tabituhu nauman tabghi ba'da dzaka lahaki. Maksudnya, apakah aku perlu tidur, ya, atau bermalam gitu loh, bergadang semalam suntuk di malam hari. Maksudnya aku bergadang gitu di malam hari, ya, dibandingkan wanita tersebut menemaniku jauh lebih enak aku bergadang di malam hari gitu loh. Li'anal iktsar minan naum wa kadza al-kasal sababun fi adami hifdzil ilmi wal istifada fi. Dikarenakan kalau banyak tidur, demikian juga malas, itu sebab untuk tidak mendapatkan ilmu dan istifadah pada ilmu tadi. Fayahtajul ilm ila jiddin wa ijtihadin wa sabrin, sehingga ilmu tersebut butuh untuk kesungguh-sungguhan dan kesabaran. Kama qala al-qail, sebagaimana kata seorang penyair, man talabal ulum bi ghairi kaddin sayudrikuha
idza syabal ghurabu, siapa yang mencari ilmu tanpa susah payah, maka dia akan mendapatinya, akan mendapati ilmu tadi, akan meraih ilmu tadi, nunggu apabila burung gagak itu berubah warna putih. Gagak itu warna apa? Hitam. Jadi kalau antum mau dapat ilmu tapi tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, nanti sajalah ya. Antum pasti akan dapat juga, tapi nanti kapan? Nunggu ayam bertanduk. Ya, nunggu ayam bertanduk atau kucing bertelok kalau bahasa kitanya. Kalau bahasa Arabnya idza syabal ghurabu. Tatkala apa gagak berwarna putih. Wa qala al-akhar la tahsabannal majda tamron anta akiluhu lan tablughal majda hatta talqa as-sabira. Kata seorang penyair, jangan mengira kemuliaan itu ibarat kurma yang enak engkau makan. Sungguh engkau tidak akan mencapai sesuatu yang mulia sampai engkau mencicipi kepahitan. Ya. Jadi antum nggak akan mungkin mendapatkan sesuatu yang mulia ya ikhwan, kesuksesan ya kalau tanpa perjuangan. Kata seorang penyair, la tahsabannal majda tamron anta akiluhu. Jangan engkau kira kemuliaan itu, kesuksesan, keberhasilan itu ibarat buah kurma yang enak engkau makan. Lan tablughal majda hatta talaqas sabira. Engkau tidak akan bisa meraih kesuksesan sampai engkau merasakan enaknya atau merasakan pahitnya buah sabir. Wa hadhil abyat aidan mimma hafidnah min syekhina. Ini bait juga termasuk yang kami hafal dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Qauluhu rahimahullahu ta'ala wa Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala yaqul fi hadithin law sahha li lakana ahabbu ilayya min ahli wa mali wa waladi wan nasi ajma'in. Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala dulu beliau pernah mengatakan, kalau seandainya hadis ini sahih, sungguh hadis ini lebih aku cintai dibandingkan keluargaku yaitu istriku, dibandingkan hartaku dan dibandingkan anakku serta dibandingkan seluruh umat manusia. Wa hadzal hadis huwa haditsu Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu fi fadilati isbaghil wudu. Hadis yang dimaksudkan oleh Syu'bah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah ibnu Amir tentang keutamaan menyempurnakan wudu. Nah, ada kisah disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Kisah tersebut juga disebutkan fi Muqaddamatil Jarh wa Ta'dil, di awal atau di kitab Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil li Ibnu Abi Hatim fi tarjamati Syu'bah, pada tarjamah atau biografinya Syu'bah. Kita baca. Haddatsana Abdurrahman di sini Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Abu Muhammad. Qala akhbarana Ali ibn al-Husain ibn al-Junaid. Qala Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini termasuk guru dari guru Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala akhbarana Bishr ibn al-Mufaddal. Qala qadima alaina Israil fahaddatsana an Abi Ishaq. Pernah suatu hari Israil ibnu Yunus datang kepada kami, lalu menyampaikan hadis dari Abu Ishaq As-Sabi'i an Abdullah ibni Atha an Uqbah ibni Amir bi haditsain, dari Uqbah ibni Amir dengan dua hadis. Fa dhahabtu ila Syu'bah, lalu aku pun bertanya kepada Syu'bah. Faqultu ma tasna syai'an haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah ibn Atha an Uqbah bikadza. Apa yang
telah engkau lakukan atau yang akan engkau lakukan? Adakah sesuatu yang akan engkau lakukan? Ya. Telah menyampaikan kepada kami hadis Israil dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Atha, dari Uqbah bin Amir dengan lafaz seperti ini. Faqala ya majnun, wahai majnun. Ya gila. Gitu ya. Hadza haddatsana Nabi Abu Ishaq. Ini pernah disampaikan kepada kami oleh Abu Ishaq. Faqultu li Abi Ishaq, man Abdullah bin Atha? Siapa Abdullah bin Atha wahai Abu Ishaq? Qala sya'bun min ahli Basrah qadima alaina. Kata Abu Ishaq, Abdullah bin Atha adalah seorang pemuda dari negeri Basrah yang datang kepada kami. Faqadimtul Basrah fasa'altu anhu. Aku pun datang ke negeri Basrah dan kutanyakan kepada orang-orang di Basrah tersebut siapa, ya, Abdullah bin Atha ini tadi. Subhanallah. Ya, Syu'bah bin Hajjaj dapat hadis, ya, dari Abu Ishaq. Dia tanya kepada Abu Ishaq, dari mana engkau dengar hadis ini? Kata Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abdullah bin Atha. Lihat, faqadimtul Basra fasa'altu anhu. Aku datang ke wilayah Basra, kutanyakan mana Abdullah bin Atha. Fa idza huwa jalisu fulan. Ternyata Abdullah bin Atha merupakan teman duduknya si fulan. Wa idza huwa ghaibun fi mawdi'in. Faqadima fasa'altuhu fahaddatsani bihi. Dan ternyata dia tidak ada, ya, dia tidak ada, kemudian atau tidak ada di tempat, kemudian dia pun datang, lalu aku bertanya kepadanya, fahaddatsani bihi, lalu aku tanyakan kepada Abdullah bin Atha tadi, difahami? Kata Syu'bah, aku tanyakan kepada Abdullah bin Atha tentang hadis tersebut. Faqultu man haddatsaka. Aku tanya kepada Abdullah bin Atha, siapa yang menyampaikan engkau hadis ini tadi? Qala haddatsani Ziyad ibnu Mikhraq. Kata Abdullah bin Atha, ini hadis aku dapatkan dari Ziyad bin Mikhraq. Fa ahalani ala sahibi hadis. Lalu si Abdullah ibnu Atha ihala kepadaku kepada sahibul hadis. Siapa itu? Ziyad ibnu Mikhraq. Falaqitu Ziyad ibnu Mikhraq. Ku datangi Ziyad bin Mikhraq. Qala hadithni, atau qala haddatsani ba'du ashabina an Syahr ibni Hausyab. Subhanallah. Kata Ziyad ibnu Mikhraq, telah menyampaikan hadis kepadaku dari sebagian ashabuna dari Syahr ibnu Hausyab. Wa Syahr dhaif. Si Syahr ini dhaif. Lihat tabayunnya beliau, cross checknya beliau, ya. Pada suatu hari diceritakan oleh Abdurrahman ibnu Abi Hatim, dia bercerita telah menyampaikan berita kepada kami Ali bin Husain ibnu Junaid, qala Ali bin Madini, ya, Ali bin Madini menceritakan akhbarana Bishr ibnu Mufaddal, ya, ketika Israil datang ke kami, Israil menyampaikan hadatsana Abu Ishaq, menyampaikan hadis dari Abdullah bin Atha, dari Uqbah bin Amir. Nah, kemudian Bishr ibn Mufaddal, ya, menceritakan, aku pun mendatangi Syu'bah, kutanyakan gimana nih, ya, ini hadis kami dapat dari Israil dari Abu Ishaq. Faham antum? Gimana menurut antum? Ini ada hadis kami dapat dari Israil dari Abu Ishaq, gitu loh, dari Abdullah bin Atha, dari Uqbah bin Amir, lafadznya seperti ini. Difahami? Nyambung antum? Faza. Jadi Bishr ibnu Mufaddal menceritakan kalau dia mendengar hadis dari Israil, kemudian dari Abu Ishaq sanadnya dari Abdullah bin Atha, dari Uqbah bin Amir. Lalu ketemulah Bishr bin Mufaddal ini tadi dengan Syu'bah bin Hajjaj. Dia bilang, wahai Syu'bah,
Gimana pendapat antum dengan hadis ini? Sanadnya seperti ini. Ya Majnun, hei, sudahlah. Ini nih udah ngecek gitu loh. Aku dengar hadis ini dari Abu Ishaq. Aku tanya sama Abu Ishaq, Bu, ya, dari mana inti dapat hadis ini tadi? Dari Abdullah bin Atha. Siapa Abdullah bin Atha? Seorang pemuda dari negeri Basrah. Aku datangi ke Basrah. Sampai wilayah Basrah aku tanya. Ya. Orang-orang bilang itu Abdullah bin Atha itu biasa duduk-duduk dengan si fulan. Aku datangi ke sana, ternyata nggak ada pula dia. Dan antum sampai wilayah Basrah tuh nggak langsung ketemu bro, bukan telepon, halo Abdullah bin Atha, benar antum dapat hadis ini? Ya benar. Dapat dari yang mana? Dari si siapa tadi setelah Abdullah bin Atha? Abdullah bin Atha, Ziyad bin Mikhraq. Nggak langsung ke Ziyad bin Mikhraq. Aku dapat dari Ziyad bin Mikhraq. Ada nomor HP-nya enggak? Enggak. Dia datang ke Basra, tanya mana Abdullah bin Atha. Enggak ketemu, kata orang temui sih. Biasanya dia duduk-duduk sama temennya. Sampai di sana enggak ada pula orangnya. Datang Abdullah bin Atha tanya, Abdullah bin Atha, kira-kira dari mana engkau dapat hadis tersebut? Dari Ziyad bin Mikhraq. Tanya lagi sama Ziyad bin Mikhraq, dari mana Ziyad dapatnya? Oh, dari sebagian kawan-kawan kami, dari Syahar bin Hausyab. Wah, Syahar bin Hausyab perawi yang dhaif. Nggak capek-capek dhaif. Tahu-tahu ketemu orang. Bishr ibn Mufaddal. Bishr mengatakan, "Lu, aku ada hadisnya, bagus sanadnya." Ente Bishr. Misalkan bahasa ana seperti itu loh ya. Ana ini sudah cari itu sanadnya. Ternyata perawinya tadi bukan dari Abdullah bin Atha, dari Uqbah bin Amir. Faham? Ada sanad yang terputus. Ya enggak? Siapa? Ternyata dari Uqbah, dari Abdullah bin Atha, dari Ziyad ibn Mikhraq, dari ba'du ashabina, dari Syahar bin Hausyab. Banyak sanadnya tadi. Banyak orang tidak jelas. Difahami? Wa qad dzakara syekhuna rahimahullah kama inda ibni Abi Hatim kama fi Sahih Musnad min asbabin nuzul. Wa laysa fi dzikrul hadits wala law sahala kana innama bisiyaq al-mutaqaddim alladhi dzakarna. Lakin marra bina fi darsina inda syekhina rahimahullah taala fi Sahih al-Musnad min asbabin nuzul fi muqaddimatihi. Ya. Wa 'allaqu 'ala hadzal kalam law sahha qailan hadza ghairu sahih. Raji' tarjamah Syu'bah min muqaddimatil jarh wa ta'dil li Ibnu Abi Hatim. Namun ya ikhwan, telah berlalu bersama kita pada pelajaran Syekh Muqbil dalam kitab As-Sahih Musnad min Asbabin Nuzul di muqaddimah, Syekh Muqbil mengomentari ucapan Syu'bah, law sahha. Syu'bah kan mengatakan apa? Law sahha hadza lakana ahabbu ilayya min ahli wa mali wa waladi wan nasi ajmain. Kata Syekh Muqbil, ini ghairu sahih, tidak sahih. Bisa lihat di terjemahnya Syu'bah dari kitab Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil di Ibnu Abi Hatim. Wa huwa fi hasyiyati nuskhati. Itu ada di ta'liq ya kan. Asarnya Syu'bah tersebut tidak sahih ya, tidak sahih. Antum lihat di ta'liq bawah itu tidak sahih. Fahuwa yarahu ghairu sabit kama afadana fi ta'liqi walidha lam yadhkurhu fi taba'atil jadidah. Wa amar rihla wa tanaqqul Syu'bah fahuwa inda ibni Abi Hatim. Adapun rihla dan pindah-pindahnya Syu'bah itu ada dalam riwayat Ibnu Abi Hatim allati dzakaraha Syekh rahimahullah taala wa yatadullu ala hubbihim lil ilmi. Itu menunjukkan kecintaan dia terhadap ilmu. Fa Syu'bah yarhal min baladin ila baladin. Syu'bah itu biasa rihla dari satu negeri ke negeri lain, dari satu negeri ke negeri lain. Min ajli tahsilihi, dalam rangka untuk mencari ilmu. Fa rahimallahu salafana salih. Semoga Allah merahmati salafana salih.
faqad hafizallahu bihim dinahu, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjaga agama ini dengan perantara mereka. Wa kanat lahum juhudun jabbarah fi hifdzil hadis, beliau memiliki pengorbanan, perjuangan yang sangat-sangat luar biasa dalam menjaga hadis. Wa rihla fihi, serta rihlah, wa tadwinihi, dan menyusun hadis tersebut. Hatta wasala ilaina mudawwanan fil kutub sahulat tanawul wa ruju' ilaihi, sehingga sampailah hadis-hadis tersebut tersusun rapi dalam suatu buku sehingga mudah untuk dinikmati, untuk dikonsumsi oleh banyak pihak dan menjadi rujukan. Wa 'allaqa Syekh rahimahullah taala ba'da hadhil qissah fi tab'atil muqaddimah wal jadidah biqauli, Syekh Muqbil memberikan komentar, qala Abu Abdurrahman, fa'ala hadha alladhina yahdhifuna al-asanid min al-kutub wa yukharrijunaha mujarradatan min al-asanid yu'tabarun musiiin ila al-'ilm wa ila salafina salih alladzina badhalu juhudan 'azima fi tatabbu'il asanid wa rahla ilaiha. Kata Syekh Muqbil, maka atas dasar ini orang-orang yang membuang sanad dalam suatu kitab, dibuang sanadnya dan mengeluarkan kitab-kitab tersebut, hadis-hadis tersebut kosong dari sanad, itu dianggap orang-orang yang buruk terhadap ilmu, telah melakukan keburukan terhadap ilmu. Kata Syekh Muqbil rahimahullah taala, orang-orang yang membuang sanad dalam kitab-kitab hadis, mengeluarkannya tanpa sanad, itu dianggap telah melakukan keburukan terhadap ilmu dan kepada para salafun salih, yaitu para salaf yang telah mengorbankan kesungguh-sungguhan yang sangat besar dalam melakukan penelitian sanad dan rihla untuk mencari sanad. Wa qad sami'na syekhana marrat yukarriru ala masami'ina hadhil faidah. Biasa kami mendengar dari guru kami Syekh Muqbil mengulang-ulang faedah ini, wa anna hadzfal asanid minal kutub isa'atun ilal ilm, bahwasannya membuang sanad dari kitab-kitab hadis itu termasuk tindakan keburukan terhadap ilmu. Lidza tajidu aktsar kutubi syekh bil asanid, oleh karena itu engkau dapati mayoritas bukunya Syekh Muqbil dengan sanad. Farahimahullah wa rafa'a darajatahu wa kataba lahul ajra wal mathuba ala ma qama bihi min khidmati sunnah an-nabawiyah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengangkat derajatnya dan mencatat pahala untuk beliau atas apa yang telah beliau lakukan di dalam mengkhidmat sunnah an-nabawiyah. Ya, wallahu taala shawab, naktafi bihadzal qadar. Fa insyaallah taala kita lanjutkan ba'da salatil isya.